Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Tapi sebelum kami membahas tema apa nih yang akan dibawakan di yang lagi viral sekarang, kami ingin mengucapkan dulu buat saudara-saudara kita di Flores Timur ya, di Nusa Tenggara Timur yang sekarang mengalami musibah banjir bandang. Doa kami untuk saudara-saudara semua dan semoga cepat mendapatkan bantuan, yang belum ketemu secepatnya ketemu, dan intinya kita berdoa untuk pihak Cokro TV semuanya berdoa untuk saudara-saudara di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Amin. Seperti biasa, saya ditemenin oleh Bang Ade Armando ya, Bang Ade. Halo. Juga ada Ahmad Sahal, biasanya Kisanak Ekos pun tadi, tapi Kisanak lagi keluar kota, lagi masih di jalan, jadi nggak bisa gabung. Halo Nah, semuanya. halo Bang Ade, Halo Mas Sahal. semua. Halo. Jadi kita nih akan membahas masih heboh nih soal pernikahan Atta Aurel ya. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, putrinya Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Hebohnya kenapa? Karena kehadiran Presiden sebagai salah satu saksi di pernikahan itu. Nah, tentu saja mungkin secara pribadi Pak Jokowi ya nggak apa-apa menghadiri atau menjadi saksi di sebuah pernikahan, tetapi yang menjadi heboh atau kontroversi adalah banyak hal sebenarnya. Misalnya, saya misalnya menyebut dua hal nih, Kak Ade sama Sahal. Acara pernikahan itu sebelumnya juga kan udah menjadi kontroversi ya. Sejak mulai siraman, lamaran, pengajian, wah pokoknya itu berhari-hari lah Kak Ade, itu disorot oleh media, oleh TV ya, yang dianggap itu sebagai TV publik gitu. Bahkan ada teguran juga tuh dari KPI bahwa acara rangkaian Atta dan Aurel itu dianggap sebagai apa ya, perampokan apa sih istilahnya? Frekuensi Hak-hak, milik publik. iya, jadi itulah. Yang kedua itu soal kehadiran Pak Jokowi, ya kan? Pak Jokowi menjadi saksi bersama Pak Prabowo lagi, Prabowo. Jadi ini juga dilihatnya tuh sangat politis karena kan kita tahu semua Pak Jokowi dan Prabowo itu kan sebagai kandidat presiden dulu yang sangat. Tapi di luar itu juga akun Setneg ya, itu men-tweet terkait terkait kehadiran Pak Jokowi ini. Ini jadi heboh dan banyak sekali dan nih. ada juga di YouTube-nya. Betul. Jadi semua medsos YouTube. berarti ya Hal ya. Ya. Semua medsos berarti. Jadi secara resmi itu diposting gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi kontroversi karena dianggapnya itu kurang sensitif di tengah pandemi seperti sekarang ini yang belum selesai. Banyak hal lah, jadi dikait-kaitkan dengan banyak hal gitu. Nah, kita akan membahas soal itu tuh bersama Kak Ade dan Mas Al. Seperti biasa mungkin saya mempersilahkan Kak Ade dulu ya. Untuk menanggapi yang lagi viral terkait pernikahan Atta dan Aurel ini. Ya, iya ada beberapa hal ya yang salah. Sebetulnya mungkin sebagian orang akan mengatakan itu kan hak seorang presiden untuk hadir di sebuah pernikahan yang dia pilih kan. Jadi dia mau berada di mana ya hak dia. Tapi kan tentu saja seperti Nong katakan ini soal sensitivitas. Pertama-tama adalah soal pernikahan Atta dan si Aurel ini menjadi masalah karena ada siaran langsung yang dilakukan oleh grupnya MNC ya, bukan cuma satu stasiun televisi, betul-betul satu grup. Dia kan ada punya 3 atau 4 stasiun televisi itu menyiarkan secara langsung. Itu saja udah membuat orang seperti apa sih maksudnya gitu ya? Karena begini, Atta dan Aurel ini adalah 2 tokoh atau 2 selebritis yang sebetulnya reputasinya bukan karena kualitas, bukan karena keunggulan, achievement dan seterusnya, tapi lebih karena hal-hal yang remeh, receh ya. Atta itu kan memang dikenal sebagai salah satu YouTuber terbesar di Asia Tenggara barangkali.
pemasukannya ya. Tapi kan kalau Anda pernah melihat isi videonya ya, itu ya memang hal-hal yang nggak penting sebetulnya. Artinya nggak penting dalam artian ya sekedar lucu-lucuan, sensasi, bahkan pameran kemewahan. Itu sering sekali mereka lakukan. Aural punya si Atta itu punya mobil apa yang bermiliar-miliar rupiah dan itu dipertontonkan secara sangat terbuka, berjalan-jalan ke luar negeri. Pernikahan ini sendiri terlihat sangat mewah, pakaian-pakaian yang dikenakan itu bahkan bahannya diimpor dan seterusnya. Jadi ini adalah sesuatu pernikahan yang menarik perhatian bukan karena alasan-alasan yang positifnya justru ya, tapi karena alasan-alasan yang memang kayak sinetron, kayak show, kayak Iya, pertunjukan. betul ya. Jadi ini udah Reality rame, show ya. reality show ini rame. Dan sebetulnya ketika teman-teman dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran itu mempersoalkan ini bukan karena Pak Jokowi loh tadinya. Ya persoalannya adalah karena yang tadi Anda katakan itu, Nong. Kamu katakan tadi soal frekuensi publik ini kok dipakai buat diisi oleh acara-acara semacam ini. Dan ingat ini bukan cuma soal pandemi, tapi betul-betul pameran kemewahan ya. Walaupun lagi-lagi saya akan katakan ya kan nggak cuma Aurel dan si Atta ini yang pameran kemewahan. Si televisi kita kalau Anda masih nonton televisi, itu Anda kenal lah betapa gaya-gaya hidup para artis itu memang menyakitkan. Jadinya dilihat dari konteks masyarakat Indonesia yang masih dalam kondisi ekonomi yang belum sejahteranya masih banyak gitu ya. Nah, all of a sudden tiba-tiba saja Pak Jokowi datang, diumumkan Pak Jokowi datang menghadiri ini yang makanya orang akan bilang ini apa pentingnya sih Pak Jokowi ada di situ ya? Kenapa harus? Ya artinya kan gini, kalau ada jutaan orang mungkin yang juga menikah ya, ratusan ribu lah orang menikah. Dan itu sama-sama warga Indonesia gitu ya. Kan Krisdayanti bilang tuh kedatangan Jokowi ya kedatangan seorang presiden ke rumah ke pernikahan warganya. Ya kalau warganya pada ngundang semua kan harus milih. Kenapa yang dipilih adalah pernikahan Atta dan Aurel yang sama sekali nggak ada penting-pentingnya. Jadi ini kayak konteksnya udah salah nih. Kedatangan Pak Jokowi ke acara itu adalah datang ke sebuah acara yang konteksnya udah salah. Udah jadi problematik, udah jadi problem, udah dipersoalkan, udah dikritik, udah macam-macam dan tahu-tahu dia datang sebagai saksi pula gitu kan. Dan terus kayak Anda bilang itu ditayangkan di Setnek, di YouTube dan seterusnya. As if nggak ada sesuatu yang bermasalah di situ gitu ya. Dan itu mengecewakan banyak orang, bahkan para pendukung Jokowi sendiri seperti saya misalnya akan bilang bahwa ya elah ngapain juga sih hadirnya di situ, bukan acara-acara lain gitu ya. Jadi itu konteks yang menurut saya kenapa, dan saya terus terang harus nanya nih pada Mas Ahmad Sahal yang dekat sama Pak Jokowi, itu yang ngasih nasihat untuk datang itu siapa gitu kan? Bisikan-bisikan, pembisik istilahnya. Itu kali, omelan saya itu. Iya, jadi siapa pembisiknya, Hal? Ya, gimana? Sebenarnya kita tidak harus menjadi haternya Jokowi ya untuk tidak setuju dengan kehadiran Pak Jokowi. Kita cukup menjadi orang yang punya kepedulian, kepekaan dan sensitivitas terhadap apa yang sekarang ini dialami masyarakat, oleh kita alami sekarang ya, situasi pandemi dan situasi yang tadi yang disebut, belum lagi tadi hal-hal yang disebut oleh Bang Ade tadi ya. Nah kemarin saya nge-tweet di akun saya di @sahal_AS ya. Jadi bahwa, kamu promosi akun Twittermu nih. Diam-diam begitu. Ini pertama kali saya promosi. Nggak pernah sebelumnya saya promosi. Saya bilang kehadiran Pak Jokowi di perkawinan Atta dan Aurel itu nggak bisa dibela. Nggak bisa dibela. Itu nggak peka, dan juga dari segi apa yang hitungan apa yang bisa dipakai gitu loh untuk keputusan itu dibuat gitu. Itu nggak masuk akal gitu dari segi Pak Jokowi. Apa karena Atta itu punya followers banyak, tapi kan Pak Jokowi nggak maju lagi. Jadi ngapain juga merambah artinya dari segi elektoral juga nggak ada nilainya gitu. Terus juga dari segi urgensi juga nggak ada, dari segi signifikansi juga nggak ada. Nah juga yang terutama soal dua hal yang saya kira agak kurang patut ya. Pak Jokowi ini kan betapapun teladan lah ya. Dalam filosofi Jawa itu kan kepemimpinan itu, pemimpin itu harus engarso sung tulodo. Di depan harus memberi contoh, memberi teladan. Nah, ini menurut saya teladan yang kurang bagus lah ya. Oke, Pak Jokowi
memang sudah divaksin 2 kali dan acaranya sudah berada dalam pakai prokes yang ketat lah. Ya. Katakan aja begitu. Itu tetap nggak peka menurut saya, karena sekarang ini masyarakat masih dengan vaksin yang belum masif ya, kan masih banyak sekali restriksi-restriksi gitu loh. Contohnya mudik aja masih dilarang. Pembatasan-pembatasan terhadap kerumunan juga masih ada gitu. Jadi itu soal ketidakpekaan itu. Yang kedua soal tidak memberi teladan untuk konsistensi gitu loh. Jadi soal konsistensi terhadap bagaimana menghadapi pandemi gitu loh. Jadi ini kita ini masih harus hati-hati, tapi kok ini dilakukan gitu. Jadi itu sih menurut saya aspek ketidakpekaan dan tidak ada urgensinya itu yang nggak penting banget gitu, ngapain datang. Jadi ini kayak kesalahan yang sebenarnya hal yang nggak penting tapi justru blunder gitu. Yeah, nah ini juga problem besar, problem yang yang krusial lah gitu. Dan yang terutama juga karena ditayangkan di akun YouTube-nya Setnek dan ditweetkan gitu loh. Jadi ini ada yang bilang ini karena Pak Jokowi pakai PIN kepresidenan, jadi dia nggak bisa hadir sebagai pribadi di situ, tetapi sebagai presiden, makanya akun Setnek menayangkannya gitu. Tapi kan ya lagi-lagi seperti kata Bang Ade itu kan bisa dipilih mana yang layak untuk ditayangkan gitu. Dan akun YouTube Setnek nih memang harus diakui tayangan ini yang views-nya besar banget gitu loh, melonjak. Jadi ada yang bilang di Twitter, jangan-jangan ini cara admin akun YouTube Setnek untuk menaikkan views gitu. Yeah. Jadi dompleng Atta gitu. Tapi kita nggak tahu. Tapi intinya itu nggak patut lah, nggak patut, nggak ada kepentingnya, dan akun Setnek itu juga ngawur gitu. Satu lagi ya, kalau boleh saya tambahkan karena kaitannya sama naikin viewers ini. Ini kan sebetulnya gini, tadi mungkin Nong saya koreksi sedikit. Nong kan bilang ditegur KPI. Sebetulnya justru itu masalahnya. KPI itu tidak memberikan teguran, ya, tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap acara ini. Sementara pada acara sebelumnya saya lupa ada pernikahan siapa yang juga live, tapi di stasiun televisi lain itu ada pernyataan dari KPI, ya. Walaupun saya lupa ini KPI-nya KPI yang lama atau KPI yang sekarang, mungkin aja karena orang-orangnya baru ini mereka tidak mau mengeluarkan peringatan. Dan bahkan ketika teman-teman udah mendesak nih, teman-teman dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran minta agar ditegur, itu si KPI berkilah bahwa ini menampilkan budaya Nusantara dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang mengganggu sekali. Nah, yang buruknya adalah kemudian orang mengait-ngaitkannya dengan siapa sih yang paling diuntungkan dari kehadiran Pak Jokowi di sana. Itu adalah si grup MNC. Kenapa? Ya menaikkan rating, dan kita tahu kalau dia ratingnya naik, yang terjadi adalah peningkatan jumlah pemasukan iklan, ya. Jadi ini ada soal bahwa akhirnya kehadiran Pak Jokowi di sana bukan cuma menaikkan viewers ya si Setnek, ya, tapi yang lebih penting lagi menaikkan jumlah viewers penonton stasiun televisi MNC tersebut, dan itu artinya ada komodifikasi di sana. Apakah Pak Jokowi sadar gitu kan? Sehingga orang bilang, oh ini datang ke sana gara-gara pemiliknya Haritanu. Haritanu ini sedemikian powerfulnya rupanya di kalangan lingkar istana, sehingga sampai-sampai Jokowi bersedia untuk datang. Jadi kan buruk image-nya. Jadi ada tuduhan-tuduhan yang sebetulnya nggak perlu. Saya yakin Pak Jokowi itu lebih karena orang baik aja, saya duga ya. Orang baik aja, misalnya diminta ya dia bisa datang, dia datang. Mungkin dia nggak tahu bahwa ada acara siaran langsung sebesar itu kali ya. Mungkin nggak terpikir aja oleh beliau. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas memang ini akibatnya kemudian spekulasi tentang kenapanya jadi macam-macam gitu ya. Ya tadi bahwa apalagi tuduhan selama ini Pak Jokowi dekat sama para pemodal besar kan, sama konglomerat. Ini jadi kayak klop sama narasi itu gitu ya. Bahwa Jokowi ini memang tadi nggak peduli sama rakyat kecil, pandemi, kondisi ekonomi Indonesia yang masih buruk gitu ya. Malah datang ke acara yang nggak penting yang
jangan-jangan bukan karena Atanya, tapi karena Haritanunya. Ini versi narasi-narasi yang berkembang gitu loh, Nong. Dan juga Dan juga selain soal narasi yang berkembang tadi, Bang Ade, dan juga ini juga membuat melemahkan narasi tentang atau argumen tentang penangkapan Rizik Syihab, gitu ya. Karena kan orang kemudian membandingkan. Ada satu tweet atau pesan di salah satu WA group atau apa yang bilang bahwa kalau yang melakukan itu seorang Rizik gitu, maka kejar-kejar sampai kayak gimana ditangkap, tapi kalau yang melakukan pernikahan itu pesohor, seleb gitu, malah didatengin oleh presiden gitu. Jadi kayak ironinya itu justru memunculkan hal-hal semacam itu gitu. Jadi ini yang meskipun menurut saya nggak bisa juga ya dibandingin antara pernikahan Atta Aurel dengan pernikahan anaknya Rizik sih, Hal. Karena kalau ngelihat misalnya di kondisi lapangannya, kalau misalnya kita bandingin yang pernikahannya Rizik itu kan benar-benar kerumunan dan tanpa mengindahkan yang namanya protokoler kesehatan. Itu jelas banget kan kelihatan. Sementara kan kalau dalam ini saya berada dalam posisi yang katakanlah positif dulu ya. Misalnya kalau kita menyimak dari kesaksian Dr. Tirta yang hadir di pernikahan itu. Dia fair juga sih melihat misalnya ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif misalnya mungkin aja ini katakanlah kita positive thinking lah. Mungkin Pak Jokowi atau pemerintah ini memberikan sinyal yang baik terhadap dibolehkannya event-event besar khususnya buat wedding organizer atau IO yang selama ini mengeluh karena adanya pandemi kan. Mereka benar-benar yang termasuk terdampak gitu. Tetapi kalau misalnya mengikuti protokol kesehatan yang ada istilahnya tuh CHSE ya, cleanliness, healthy, safety, kayak gitu-gitu tuh, pokoknya protokol kesehatan itu terpenuhi, ya itu bisa dilakukan seperti yang digelar dalam pernikahan Atta Halilintar. Kira-kira seperti itu tuh. Kalau misalnya kita ngelihat dari sebegitu buruknya atau negatifnya tanggapan, ternyata ada juga tuh yang melihat sisi positifnya gitu Kak Ade ya. Ya memang sebenarnya nggak bisa dibandingkan kan. Tadi saya bilang juga bahwa pernikahannya Atta dan Aurel ini kan diklaim atau mengklaim sebagai pernikahan yang taat protokoler kesehatan. Jadi memang taat prokes gitu, dan Pak Jokowi juga udah divaksin, dan saya kira banyak orang yang hadir juga divaksin. Jumlah audiensnya jumlah pengunjung dibatasi dan seterusnya gitu. Jadi memang ketat gitu ya. Tetapi kan karena ini ditayangkan di TV live gitu loh. Kemudian kan memberi kesan berarti kalau yang seleb boleh ya kumpul-kumpul, sementara kalau yang masyarakat kecil apa gitu loh. Tadi itu loh. Jadi ini soal narasi, soal image yang itu yang muncul gitu, bukan soal bahwa yang ini benar, yang ini salah. Iya. Dan ada tuh emang video itu. Kenapa, Bang Ade? Ada video yang ada polisi atau Hansip atau siapa gitu. Iya. Yang marah-marahin pemilik rumah. Dikontraskan kesannya Pak Jokowi. Jadi yang kita sesalkan itu bahwa ini pertama ini hal yang nggak perlu gitu loh. Keriuhan yang nggak perlu, keputusan yang menurut saya blundernya di situ, nggak ada urgensinya itu di situ, karena nggak ngapain sih datang gitu. Karena kan ya sudah ada ketua MPR, sudah ada Prabowo gitu, ngapain juga datang. Terus yang menarik, kalau saya sih malah ngelihatnya gini, jadi Atta ini kan YouTuber ya. Dan Pak Jokowi itu kan tipe pemimpin yang sangat sadar mengenai dunia digital, dunia medsos dan seterusnya. Kenapa Pak Jokowi nggak tampil dengan sebuah ide yang gue hadir, saya mau hadir tapi virtual, dan saya mau jadi saksi pakai Zoom, gitu. Nah itu apakah ini sah atau enggak sebagai saksi nikah?
ayo MUI dan PBNU bikin Basul Masail. Nah ini kan menarik gitu. Jadi ada sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan. Menciptakan sesuatu perdebatan usul fikih gitu ya. Iya betul. Di kalangan Kalau era pandemi kan ini ya. Betul, pandemi itu kan darurat, dan dalam darurat kalau menurut hukum Islam kan sesuatu yang dilarang itu dibolehkan gitu. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang tidak memenuhi rukun sebuah acara, misalnya kayak pernikahan kan, saksi itu kan rukunnya kan harus ada saksi dan harus hadir. Nah, bagaimana kalau saksi yang hadir itu virtual melalui Zoom? Gitu. Itu sah atau enggak nikahnya gitu. Sah atau enggak persaksiannya. Itu kan jadi menarik. Jadi kita mendapatkan jadi buka-buka gitu kitab lagi gitu ya. Iya, jadi Pak Jokowi dikenal sebagai presiden yang tampil dengan persoalan fikih gitu. Tapi itu jadi nggak menarik buat stasiun TV yang menyiarkannya jadinya. Iya. Menarik. Itu poinnya. Itu poin terpenting menurut saya sih yang disebut nong terakhir. Itu yang jadi isu terbesar ya. Ini adalah sebuah show, sebuah reality show yang dijadikan komoditi, iklannya banyak sekali masuk, dan di sepanjang acara itu banyak sekali product placement memang ya, dan yang datang hadir sana kayak the creme de la creme kan kata orang. Kayak pameran orang-orang terkaya datang sana dengan tanda petik yang biar gimana pun kita paham lah, ada perasaan bahwa mereka ini emang kaum borjuis yang sedang nunjukin kami itu siapa dan kalian penonton itu siapa. Jadi kayak ada jarak gap antara mereka dan kita yang menjadi rakyat. Itu yang menurut saya, kalau buat saya sih sebetulnya live show semua siaran pernikahan. Kalau ini bahkan bukan cuman pernikahannya dari mulai siraman, lamaran, siraman, pengajian. Dan ini bukan resepsi yang terakhir loh, Bang Ade. Jadi masih saya baca berita jadi katanya akan menggelar resepsi di luar negeri. Jadi sebenarnya poinnya kita itu kan sebenarnya concern kita adalah kita tuh sedih sebenarnya dengan bagaimana Jokowi itu kita menganggap bahwa Jokowi ini tuh orang baik gitu kan. Mungkin dia nggak tahu, nggak dikasih masukan mungkin oleh orang-orang sekelilingnya tentang bagaimana konstelasi atau kondisi sebenarnya pernikahan Atta dan Aurel ini gitu. Jadi lebih banyak mungkin sebenarnya kayak dimanfaatkan ya Kak Ade ya. Iyalah. Ya memang kita barangkali karakter sama-sama para pendukung Jokowi kita kepengen berpikir bahwa sebenarnya ini bukan karena keinginan Pak Jokowi gitu ya. Betul. Ini lebih karena para pembisik atau konsultannya yang nggak cukup sensitif tadi kan. Tentu aja kalau semua hal harus dipikirkan oleh Pak Jokowi ya kesian juga dia ya. Itu kan pasti dia bilang datang ke sini Pak, ada acara ini. Dia datang aja ke Atta ini. Atta itu jelas kan memang pendukungnya Jokowi kan juga Atta pernah hadir sebagai. Tapi kan gini, berulang kali misalnya kemarin itu ketika COVID itu yang muncul Raffi Ahmad sebagai salah seorang yang paling awal memperoleh vaksinasi itu kan itu aja diramein. Dan kemudian si Raffinya juga nggak tahu diri sesudah acara dia bikin pesta-pesta kumpul gitu. Ini semua membangun, ini kan kumulatif nih. Jadi orang tuh kesel aja dengan kelakuan orang-orang itu, dan kenapa orang-orang ini justru mendapat tempat sedemikian terhormat di mata kepresidenan kan. Ini bikin saya curiga loh. Atau bertanya-tanya ya, kenapa istana itu kalau kaitannya dengan seleb itu selalu influencer seleb ya. Iya, selalu kayak keputusannya itu bermasalah gitu loh. Soal Raffi Ahmad, soal yang sekarang gitu ya. Ini soal ini siapa sih yang ngasih saran tadi itu? Mungkin ini juga kayak semacam karena ini blundernya berkali-kali, jadi bukan hanya pada eventnya Atta dan Aurel aja, tetapi sebelumnya juga yang tadi disebutkan oleh Kak Ade soal vaksin pertama Raffi juga blunder gitu kan. Nah ini mungkin juga kita berharap hal kayak gini tuh nggak kejadian lagi ya. Jadi kita berharap misalnya tim atau orang-orang sekeliling Jokowi lebih sensitif
lebih care gitu, lebih peduli, lebih mendengarkan gitu loh, dan lebih tahu tentang situasi yang terjadi di negeri ini gitu. Jadi jangan lebih pertimbangannya itu lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke pribadi subjektif mereka gitu ya, tapi ukurannya bukan ukuran dari publik gitu ya, Kak Ade ya. Betul. Nggak punya sama sekali sensitivitas. Ya bayangin bayangin apa soal Kaisang putus apa namanya? Ghosting segala macam itu aja jadi segitu ramenya, apalagi hal semacam ini. Itu kan apalah di kepala mereka tuh, di hati mereka tuh harusnya udah ada. Dan nanti kita sarankan Ahmad Sahala menjadi penasehat komunikasi. Dan yang lebih penting kan sebenarnya karena Pak Jokowi sekarang ini kan di periode yang kedua, yang tidak lagi memerlukan yang namanya elektoral, electability, butuh elektability, butuh yang namanya dipilih kembali atau dan lain-lain. Jadi lebih kepada fokus kerja yang mungkin sebenarnya tidak populer juga atau kurang populer gitu, tetapi benar-benar bermakna buat rakyat Indonesia. Saya kira kita cukup ya. Atau jangan-jangan ini ya, yang lagi viral. Jangan-jangan Bang Ade, jangan-jangan kan Pak Jokowi mungkin menyangka Atta Halilintar itu kan anaknya Pak Halilintar ya. Bapaknya kan namanya Halilintar. Jadi dia ini kan putra Halilintar alias Gundala. Putra petir berarti dia Gundala. Jangan-jangan Pak Jokowi Atta Halilintar tuh terkenal dengan siap gitu. Masih inget nggak? Iya. Ya receh. Bukan karena dia itu apa gitu, punya prestasi apa. Siap tuh prestasi, Kak Ade. Oh ya, siap. Sampai ke anak balita juga tahu itu yang namanya siap gitu. Iya, oke. Enggak, ini buat Atta, buat Aurel, buat Anang dan sebagainya. Nothing personal di sini ya. Oke, iya tentu buat saja. Buat para pecinta Atta juga nothing personal, tapi buat kami sih memang nggak layak Pak Jokowi harus hadir di sana. Nggak ada yang untung, semua rugi kecuali stasiun. Kecuali yang punya TV. Sama ini mungkin ini juga, saya juga nggak melihat satu-satu tentang reaksi atau respon para netizen ya. Tapi ada yang menarik dari si Ridwan Jogja akhirnya itu memang setiap atau setiap medsos itu katanya beda-beda. Jadi kalau misalnya umat YouTube ngelihat pernikahan Atta dan Aurel itu, wih gila keren banget, langsung kasih like katanya. Kalau yang YouTube berarti mungkin termasuk nanti Cokro TV juga ya. Terus katanya kalau yang umat Instagram lain lagi nih, ya ampun Bun, megah banget Pak Presiden sampai hadir loh gitu. Jadi dua ini tuh positif. Tapi kalau di Twitter lain lagi, dasar Nora, di mana keadilannya? Enggak peka kalau kayak gitu-gitu. Jadi yang tadi kita bahas. Nah mungkin beda-beda, semua orang kan beda-beda dalam melihat ini, tetapi yang tadi kita sampaikan, yang kita bicarakan soal sensitivitas di tengah pandemi ini sangat-sangat kita butuhkan, dan bahkan, kita berharap bahkan kalaupun memang banyak yang tetap mendukung, buat kita sih, buat saya di Cokro TV ya kita harus mengkritik itu. Betul. Pilihan yang buruk. Dan saya senang bahwa kita bertiga ini sebagai pendukung Jokowi ya, kita tetap kritis gitu loh. Jadi kita nggak terus apapun yang dilakukan Jokowi itu kita dukung. Kalau ternyata kita anggap nggak tepat ya kita sampaikan keberatan kita, kritikan kita gitu. Jadi ini untuk menepis ya sinisme atau kenyinyiran orang-orang haternya Jokowi itu, bahwa pendukung Jokowi itu buzzer RP gitu loh. Kita sama sekali enggak. Nah ini kan sebenarnya kita lakukan kan buat lebih bagusnya lagi, lebih baiknya lagi ini Jokowi ke depannya gitu, supaya nggak lagi terjadi blunder-blunder kayak gini, kan sayang aja gitu kan. Betul. Oke, terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Al, pemirsa Cokro TV, terima kasih semuanya ya, udah nonton yang lagi viral sekarang ini, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral berikutnya dengan tema yang hot banget. Oke, terima kasih, salam semuanya, bye.